3, 2, 1. Hola, halo semuanya, my dearisti. Sehat-sehat kan? Oke, part 41, bos tampan yang mati rasa. My partner crime. Kenapa tante nggak bisa hubungi menantu dan cucu tante ya? Tanya Mika saat bertemu Andre. Mika mendatangi Andre ke rumah sakit dengan alasan dia pusing. Tapi tentu saja itu hanya alasan karena dia merasa Andre seperti menghindar darinya. Mereka ada di sini tante, Alana ada proyek, kata Andre. Mata Mika langsung berbinar. Really? Kenapa nggak beritahu tante? Mika manyun. Apa yang harus saya katakan tante? Saya takut dan jantungan dengan apa yang akan tante lakukan nanti, kata Andre. Mika jadi tertawa. Tante makin jatuh cinta padamu nak dokter. Sayang tante nggak punya anak perempuan lagi. Gak punya juga cucu perempuan yang besar untuk jadi istrimu, kata Mika serius. Andre hanya bisa garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Nak dokter, ajak mereka ke rumah tante ya, besok siang. Tante tunggu, kata Mika dan melenggang pergi. Tante, katanya pusing tadi, teriak Andre. Udah sembuh, sampai besok, tante tunggu. Dan Mika tetap berjalan meninggalkan Andre yang merasa mulai jantungan lagi. Sampai besok menjelang waktunya, Andre belum tahu gimana caranya membawa Alana dan Amara ke rumah ibunya Mark itu. Kalau sampai mereka tidak datang, cinta kita putus selamanya. Itu pesan Mika di handphonenya Andre tadi pagi. Mika emang rada-rada gelok deh. Andre tersenyum kecut. Dia tidak memikirkan Mika, tapi memikirkan Mark dan Amara. Kalaupun nanti Alana akan membawa Amara pergi lagi, tapi paling tidak status Amara sudah jelas. Dan Alana tidak perlu takut Amara akan diambil Mark. Sekarang Alana sedang sibuk-sibuknya. Alana tidak tahu apa-apa, padahal hampir tiap hari Mark menemui Amara saat Alana ke kantor. Mark menemui dan menemani Amara di ruang bawah tanah ataupun di ruang kontrol. Orang tua Alana untuk sementara diminta Alana tinggal di Rumah Putih. Alana masih fokus pada pekerjaannya. Kalau sekarang Alana pulang ke rumah orang tuanya yang dulu, pasti kerabat akan datang berkumpul, begitu juga tetangga-tetangga. Tidak akan pernah Alana berniat menyembunyikan Amara dengan alasan apapun. Tapi dia sangat tahu resiko apa yang akan terjadi kalau dia dan Amara kembali ke rumah orang tuanya. Bukan untuk dirinya atau pekerjaannya, tapi pada orang tuanya, pada keluarganya. Omongan-omongan, gunjingan-gunjingan, tanggapan dan penghakiman oranglah yang lebih menyakitkan daripada kejadian itu sendiri. Dia masih sibuk mempersiapkan pekerjaan dan proyeknya, jadi otomatis kalau ada masalah itu timbul karena kerabat ataupun tetangga-tetangga dan orang lain, Alana akan jadi tidak fokus dan tidak totalitas untuk menghadapinya, membantu orang tuanya menghadapinya. Dan orang tuanya memaklumi pemikiran Alana itu. Mereka mengalah, mereka tak peduli apapun omongan orang tentang Alana. Alana dan cucu mereka pulang, itu sebuah kebahagiaan. Tapi tentu saja orang tuanya memikirkan pekerjaan Alana. Mereka tidak ingin apapun kejadiannya bisa mengganggu dan menghambat pekerjaan Alana. Bahkan kakak tertuanya, Allen, belum diberitahu. Karena kalau Allen tahu, pasti istrinya akan tahu. Dan kalau istrinya tahu, itu akan merambat pada mertua Allen. Tapi Alan punya pemikiran lain. Allen adalah kakak tertua, dia wajib tahu. Dan Allen memeluk Alana dengan air mata. Dia merasa hancur karena dia sibuk dengan keluarganya sendiri, tidak tahu apa-apa tentang adik perempuannya. Untuk pertama kalinya setelah menikah, dia tak berterus terang pada istrinya. Kita kembali pada Andre. Andre masih di ruang A5 saat Alan menelponnya meminta tolong Andre untuk menjemput Amara dan eyangnya. Karena Alan belum selesai meeting sementara Amara harus sudah dijemput. Andre tersenyum dan segera berangkat menjemput Amara. Andre punya rencana sekarang. Ibu, maaf, apa boleh saya mampir dulu di rumah pasien saya? Soalnya
Kalau saya antar ibu dan Amara dulu, saya jadi bolak-balik, Bu, kata Andre. Emang gak apa-apa kalau ibu dan Ara ikut, nak dokter? Tanya ibunya Alana. Andre menggeleng. Dan Amara sangat gembira melihat Mika. Oma, Amara langsung dalam pelukan Mika. Cucu cantik Oma, Oma senang sekali sayang. Selamat datang di rumah Oma sayang. Mika menciumi Amara dengan air mata berlinang di pipinya, air mata kebahagiaan dan kegembiraan. Maaf ya tante, saya mengajak Amara dan ibu saya mampir ke sini tanpa izin dulu. Oh ya, saya lupa kalau tante mengenal Amara, kata Andre mengerling pada Mika. Mika tersenyum. Ini eyangnya Ara tante, kata Andre mengenalkan ibunya Alana. Mika tersenyum dan menyalami ibunya Alana itu. Saya Mika, Mbak. Maaf gara-gara saya, Mbak jadi terganggu harus ke sini. Saya agak kecapean belakangan ini dan nak dokter ganteng ini yang merawat saya. Ayo Mbak masuk, kita ngobrol di ruang tengah saja, ajak Mika. Terima kasih Bu, saya dan cucu saya yang mengganggu malah. Nama saya Ami, kata ibunya Alana juga memperkenalkan diri. Mika mengangguk dan kembali tersenyum. Dia sudah tahu siapa Ami, ibunya Alana itu. Semua hal tentang Alana sudah ada di kepala Mika. Jangan panggil saya ibu, panggil saja nama saya Mika. Ayo Mbak, jangan sungkan-sungkan. Mereka lalu duduk di ruang tengah yang luas dan mewah. Amara tak henti-henti mengaguminya. Kenapa sayang, cucu Oma bengong begitu, kata Mika pada Amara. Rumahnya bagus dan besar, Oma. Rumah Ara di sana kecil sekali, Oma kan sudah lihat. Si cucu cerewet mulai berceloteh. Ara kan cucu Oma, berarti rumah Oma, rumah Ara juga, kata Mika kembali menciumi Amara. Dia sangat suka melihat mata Amara yang berbinar-binar saat gembira. Rumahnya sepi dek, tanya ibunya Alana. Aduh Mbak, saya senang sekali dipanggil adek, merasa lebih dekat. Iya Mbak, anak laki-laki tertua lagi di luar negeri. Anak perempuan juga sudah berkeluarga dan sibuk dengan usaha sendiri. Sementara anak ganteng saya si bungsu, masih sibuk bekerja Mbak, belum nikah-nikah. Pusing saya sama si bungsu itu Mbak. Untung ada anak dokter ganteng ini yang merawat saya, kata Mika. Begitulah anak-anak dek. Kita orang tua tidak bisa memaksa keinginan kita. Beda dengan zaman kita dulu, disuruh nikah, nurut aja, kata ibunya Alana tertawa. Oh iya Mbak, tadi saya lagi belajar bikin kue zaman dulu saya waktu kecil itu Mbak. Tapi saya istirahat karena saya merasa keliengan, makanya saya menelpon nak dokter. Sekarang sepertinya saya sudah agak segaran. Ayo Mbak, kita ke dapur, kita lanjutkan bikin kue itu. Siapa tahu Mbak lebih ahli, ajari saya ya. Ibunya Alana pun langsung mengikuti Mika ke dapur. Mereka berdua langsung akrab. Tadi, saat Andre menelpon akan mengajak Amara dan besannya itu, Mika langsung meminta pembantunya untuk membeli bahan-bahan kue yang dulu sering dibuat dan dijual oleh ibunya Alana itu. Kan Mika sudah menyelidiki semuanya, tidak ada yang dia tidak tahu tentang keluarga Alana. Dan dengan gaya seorang ahli, ibunya Alana mengajari Mika tanpa menyadarinya. Andre geleng-geleng kepala. Ibunya pinter dan punya bakat detektif begitu. Kenapa anaknya si Mar bego ya? Cari anaknya aja tahunan, pikir Andre tertawa kecil. Dia mengejek Mark lagi. Dre, kata Alan kau yang jemput ibu dan Ara. Tapi aku telepon-telepon ibu kok gak diangkat-angkat? Masih di jalan ya? Tanya Alana yang menelpon. Dugaan Andre tepat. Kalau tidak ada kabar dari ibunya mereka sudah sampai di rumah atau belum, Alana pasti akan mengecek. Maaf nak, tadi ada pasienku telepon dia pusing dan lemas. Daripada bolak-balik, jadi aku ajak aja ibu dan Ara sekalian. Ternyata Ara kenal sama pasienku ini. Aku kaget sekali loh, kata Andre. Oh ya? Siapa ya? Kok bisa Ara kenal? Tanya Alana. Gak tahu juga, makanya aku bilang aku bingung. Katanya ketemu di Amerika. Ibu ini pernah tinggal dengan kalian katanya. Aku bingung loh nak. Hah? Ibu Mika? Bener gak namanya Mika? Potong Alana. Jadi bener kalian saling kenal?
Astaga, dunia ini benar-benar kecil dan sempit. Pantas Ara senang sekali, Nak. Dan ibumu itu sekarang lagi di dapur bikin kue dengan Tante Mika. Kamu mau bicara? Tanya Andre. Gak usah, Andre. Aku kebetulan lagi rehat juga. Tadinya aku pingin pulang rumah dulu. Tapi aku ke situ aja deh. Aku juga kangen dengan Ibu Mika. Tolong kirim lokasinya ya, Andre. Telepon ditutup. Yeay, semesta berpihak padaku, kata Andre dalam hati tertawa dan tersenyum merasa senang. Tapi Andre tetap terkejut saat melihat Mika dan Alana yang berpelukan erat dan lama. Itu mertuamu, Nak. Gumam Andre merasa senang sekaligus gelisah. Dia mulai jantungan lagi memikirkan apa yang akan dilakukan Mika selanjutnya. Dapur itu jadi tambah berisik. Tante, apa boleh saya periksa Tante sekarang? Saya harus balik ke rumah sakit nih, kata Andre. Gak usah, Nak dokter, saya sangat sehat sekali sekarang. Saya sangat senang sekali bertemu cucuku dan anakku, juga mbakku yang jago ini. Mika mengerling. Oke deh Tante, baguslah. Nak, gak apa-apa aku tinggalkan. Kalau butuh apa-apa telepon ya, kata Andre dan pergi. 2 oma, 1 anak, dan 1 cucu sangat berisik tapi gembira bercanda di dapur itu. Mbak, saya ingin bikin pesta untuk menyambut Alana dan Ara. Saya sangat berterima kasih karena saat saya di Amerika, saya diizinkan tinggal di tempat mereka. Jadi, saya ingin mengadakan pesta untuk rasa terima kasih saya dan menyambut mereka. Coba kalau kalian tinggal di sini, Nak. Mika mengelus kepala Alana. Ibunya Alana tersenyum melihatnya. Pesta? Siapa saja yang diundang? Tanya ibunya Alana. Hanya keluarga dan orang-orang dekat saja, Mbak. Dan pestanya itu ya diadakan di rumah ini saja. Dan saya mau urusan makanan itu pokoknya tanggung jawab Mbak loh, kata Mika. Saya? Kok saya? Tapi saya nggak bisa masak makanan yang mewah-mewah, Dek. Bisanya itu makanan rumahan, kata ibunya Alana. Justru itu, Mbak, makanan rumahan kan acaranya kumpul keluarga. Mika tersenyum. Sudah waktunya memperkenalkan Alana dan Amara pada keluarga. Gumam Mika dalam hati, menatap cucu, menantu, dan besannya. Like a bird on its way back home, I could never let you go, and I just want you to know